Segera download Quran Tadabbur, agar dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisah seorang yang mulia di kalangan orang-orang salihin dari Bani Israel yang bernama Juraij, yang kisahnya disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana termaktub dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan yang lainnya, ya. Dan kita tahu di antara metode dakwah adalah memberikan atau menyampaikan kisah-kisah yang pernah terjadi. Karenanya Al-Qur'an penuh dengan kisah-kisah, ya. Al-Quran penuh dengan kisah-kisah, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Kisahkanlah kepada mereka, bacakanlah kepada mereka kisah-kisah, semoga mereka bisa berfikir, ya. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Kata Allah, sungguh pada kisah-kisah orang-orang terdahulu, kisah mereka itu ada pelajaran bagi orang-orang yang cerdas. Sebagaimana metode Al-Quran, demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kisah-kisah dalam hadis-hadisnya. Di antaranya kisah tentang seorang soleh dari Bani Israel yang bernama Juraij. Saya akan bacakan hadisnya dalam Sahih Al-Bukhari, kitab Ahaditsul Anbiya, nomor 3436. Ya. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Muslim bin Ibrahim qala hadatsana Juraij Jarir bin Hazim an Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, lam yatakallam fil mahdi illa thalathatun. Tidak ada yang berbicara yang masih digendong kecuali tiga orang anak. Isa, itu Nabi Isa alaihissalam. Yang pertama, ma'ruf, ya, dalam Al-Qur'an Allah kisahkan tentang Nabi Isa, ya. Qala inni Abdullah atani al-kitab. Nabi Isa ketika masih kecil berbicara, aku adalah hamba Allah, Allah berikan aku al-kitab, wa ja'alani nabiyya, Allah jadikan aku seorang nabi. Dan seterusnya sebagaimana Allah kisahkan dalam surat Maryam. Ini yang pertama. Yang kedua tentang Juraij. Nanti akan kita bacakan tentang Juraij. Sahib Juraij, yaitu ada seorang anak yang berbicara dalam kejadian Juraij. Yang ketiga saya bacakan langsung yang ketiga, karena yang kedua nanti akan kita bacakan secara khusus. Anak kecil yang ketiga yang berbicara, ya, adalah wa kanat imra'atun turdi'u ibnan. Ada seorang wanita yang dia menyusui seorang anak. Laha min Bani Israel. Ini juga dari Bani Israel. Dia lagi menyusui anaknya. Famarra biha rajulun raqibun dzu syarrah. Tahu-tahu dia lagi menyusui anaknya, lewatlah seseorang naik tunggangan, ya, penampilan sangat indah, ya. Maka ibunya ingin anaknya seperti orang ini. Orang kayak mungkin orang kaya, orang terkenal, pembesar di daerahnya, ya. Ibunya berkata, Allahumma ja'al ibni mithlahu, ya Allah jadikanlah anakku seperti lelaki ini. Fataraka sadiyaha, maka sang bayi tadinya dia netek, kemudian dia melepaskan mulutnya dari susu ibunya. Wa aqbala ala raqib, kemudian dia menghadap kepada orang yang sedang naik tunggangan tersebut yang gagah. Faqala, dan dia berdoa. Masih kecil dia ngomong, dia berdoa, Allahumma la taj'alni mithlahu. Ya Allah jangan jadikan aku seperti orang ini. Tsumma aqbala ala sadiyah yamussuhu. Kemudian dia balik lagi nyusu lagi sama susu ibunya. Qala Abu Hurairah mengomentari hadis ini, beliau berkata, ka'anni anzuru ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yamussu isba'ahu. Nabi waktu cerita ini Nabi mengisap jarinya. Ya. Maksudnya Nabi menceritakan anak ini habis berdoa ngomong, ya Allah jangan jadikan aku seperti dia. Dia balik lagi nyusu sama ibunya. Tsumma marra bi amatin. Terus ternyata ada tsumma murra bi amatin. Kemudian ada mereka lewat seorang budak wanita. Ibunya berdoa lagi, lihat ada budak wanita, ibunya berdoa, faqalat Allahumma la taj'al ibni mithla hadhihi. Ya Allah janganlah kau jadikan putraku seperti wanita ini, seperti budak wanita ini. Fataraka sadiyaha. Sang anak tadinya masih nyusu, lepas lagi susuan. Faqala, kemudian dia berbicara, ini anak kecil berbicara, dan dia berdoa, Allahumma ja'alni mislaha.
Ya Allah, jadikan aku seperti budak wanita ini. Ibunya tanya sama dia, faqalat lima dzak? Kenapa begitu wahai putraku? Saya doa begini supaya kau jadi dia, kau bilang enggak. Jangan jadikan seperti dia. Saya berdoa supaya kau tidak seperti ini, malah kau minta seperti itu. Lima dzaka? Kenapa demikian wahai putraku? Faqala, anak itu ngomong, ar-rakibu jabbarun minal jababirah. Yang naik kendaraan tadi orang zalim, ya, orang zalim. Saya tidak ingin seperti orang zalim. Wa hadhil amatu, adapun budak wanita ini, yaquluna sarakti zanaiti walam taf'al. Dia dituduh, dikatakan kepadanya kau telah mencuri, kau telah berzina, padahal dia tidak melakukannya. Dia tidak melakukannya. Ini anak kecil kedua yang berbicara. Yang ketiga, yang kedua, yang pusat pembahasan kita adalah sahib Juraij, yaitu anak kecil yang tersebutkan dalam kisah Juraij. Kita bacakan. Wa kana, kata Nabi SAW, wa kana fi Bani Israel rajulun yuqalu lahu Juraij. Di kalangan Bani Israel ada seorang lelaki yang bernama Juraij. Kana yusalli, dia salat. Faja'athu ummuhu fada'athu. Maka ibunya datang dan menyerunya, memanggilnya, "Hai Juraij, wahai Juraij." Dan dia sedang salat. Faqala ujibuha au usalli. Dia bingung apa yang dia lakukan. Saya penuhi panggilan ibuku atau saya lanjutkan salatku? Ya. Faqalat Allahumma la tumitu hatta turiyahu wujuhal mumisat. Ternyata Juraij lanjutkan salatnya. Ibunya marah, ibunya berdoa, "Ya Allah, jangan kau matikan Juraij putraku sampai kau membuat dia melihat wajah-wajah wanita pezina." Sampai kau membuat dia melihat wajah-wajah wanita pezina. Wa kana Juraij fi sauma'atihi, dan Juraij berada di kuilnya, tempat ibadahnya. Ini di Bani Israel dahulu. Fata'arradat lahum ra'atun, maka ada seorang wanita yang merayunya. Wa kalamathu, kemudian wanita tersebut ajak ngobrol dengan mengajak Juraij untuk ngobrol. Fa'aba, dia enggan, tidak mau ngobrol. Fa'atat ra'iyan fa'amkanathu, maka wanita ini pun mendatangi seorang penggembala kambing, kemudian dia membiarkan dirinya untuk dizinai. Fa'amkanathu min nafsiha, agar dia dizinai oleh penggembala tersebut. Fawaladat gulaman, akhirnya dia pun hamil dan dia melahirkan seorang anak. Faqalat min Juraij, wanita ini ngaku ini anak karena saya pernah berzina sama Juraij. Fa'atauhu, maka mereka orang-orang Bani Israel pun datang, mereka marah. Fakasaru sawma'atahu, maka mereka pun menghancurkan kuil tempat ibadahnya. Wa anzaluhu wasabbuhu, mereka pun menurunkan dia dari kuilnya karena kuilnya di tempat agak tinggi, kemudian mereka mencaci makinya. Fatawadda'a wa shalla, maka dia pun berwudu dan dia salat. Thumma atal gulam, kemudian datang kepada anak yang baru lahir tersebut. Faqala, dan dia bertanya kepada anak tersebut, "Man abuka ya gulam?" Siapa bapakmu, wahai sang anak? Anak ini ngomong, inilah yang disebut anak ketiga yang ngomong. Qala ar-ra'i, yang bapak saya adalah pengembala. Subhanallah, mereka semua kaget. Qalu nabni sauma'ataka min dhahab. Maukah kami bangunkan kembali kuilmu dari emas? Qala la, enggak, saya enggak mau, illa min tin. Saya ingin seperti yang dulu, dari tanah. Wa kanat imra'atu, ini sudah selesai. Ini Juraij. Inilah kisah Juraij yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya nomor 3436. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari menyebutkan riwayat-riwayat yang lain yang berkaitan dengan kisah Juraij, sehingga kita akan mendapatkan gambaran kisahnya secara lebih detail. Di antara riwayat-riwayat tersebut dari hadis Abu Salamah, kana rajulun fi Bani Israil tajiran. Dahulu di Bani Israel ada seorang yang dia adalah pedagang. Ternyata Juraij ini adalah pedagang dulu. Wa kana yanqusu marratan wa yazidu ukhra. Terkadang dia rugi, terkadang dia untung. Dia berdagang artinya. Faqala ma fi hadhihi tijaratu khair. Tidak ada kebaikan dalam perdagangan ini. La altamisanna tijaratan hiya khair min hadhihi. Aku akan mencari jual beli perdagangan yang lebih afdal daripada ini, yaitu dia ingin ibadah. Fabana sauma'atan wa tarahhaba fiha. Maka dia bangun suatu kuil dan dia beribadah di situ. Wa kana yuqalu lahu Juraij. Dikatakan namanya adalah Juraij. Jadi Juraij tadinya berdagang, tapi dia kadang untung, kadang dia rugi. Dia ingin menyendiri, ingin beribadah kepada Allah, maka dia bangunlah kuil, kemudian dia naik ke atas, kemudian dia pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, seakan-akan di zaman itu banyak terjadi kemungkaran. Nanti kita dapati sebagian orang benci sama Juraij, ya. Di Bani Israel ketika itu, ya, ada orang-orang yang jahat, ya. Kemudian banyak kemungkaran. Seakan-akan Juraij ingin menyendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bercampur dengan masyarakat. Kita tahu yang terbaik adalah seorang berinteraksi dengan masyarakat. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min
alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairum minal mu'min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang mukmin yang berinteraksi, bercampur dengan masyarakat dan dia sabar dengan gangguan mereka, itu lebih afdal daripada seorang mukmin yang menyendiri dan tidak sabar dengan gangguan orang. Kalau bisa sabar, berinteraksi dengan masyarakat itu lebih afdal. Itu lebih afdal daripada menyendiri dan tidak sabar dengan masyarakat. Tetapi kalau dalam kondisi di mana fitnah sudah tersebar, ya, kemudian seorang khawatir agamanya rusak gara-gara berinteraksi, maka dia boleh pergi jauh-jauh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis dalam Sahih Bukhari juga kata Rasulullah SAW, yushiku an yakuna khairu mali rajuli ghanamun yatba'uha fi sya'fil jibal wa mawaqitil qatar yafirru bidinihi minal fitan. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hampir-hampir harta yang terbaik yang dimiliki oleh seorang adalah kambing yang dia bawa, dia gembalakan di puncak-puncak gunung atau di mana tempat turunnya hujan, banyak rerumputan. Dia pergi jauh untuk menyelamatkan agamanya. Yafirru ya bidinihi minal fitan. Dia lari membawa agamanya agar selamat dari fitnah. Ada kondisi seperti itu, kondisi di mana sudah sangat parah. Kalau kita keluar kita terfitnah, kalau kita berinteraksi agama kita akan rusak, mending kita menyendiri. Tapi kalau kondisi tidak sampai demikian, maka berinteraksi itu lebih baik. Nabi mengajarkan kita bersosial, berinteraksi. Ada gangguan dari orang, sabar. Dalam kesabaran kita menghadapi gangguan tersebut, kita juga dapat pahala. Wallahu alam, apakah kondisi Bani Israel ketika itu lagi rusak-rusaknya sehingga Juraij akhirnya ingin selamat, dia pergi membangun kuil suatu tempat, kemudian dia beribadah kepada Allah di situ. Tapi tadinya dia pedagang, terus dia tinggalkan. Kemudian dia punya ibu, ya, ya. Ja'athu ummuhu, ya. Zahir dari kisah ini, ya, adalah setelah zaman Nabi Isa alaihissalam. Ini dari setelah zaman ini pendapat dari Ibnu Hajar. Ibnu Hajar mengatakan wa dalla dzalika ala annahu kana ba'da Isa bin Maryam wa annahu kana min atba'ihi li annahum alladhina ibtada'u tarahhub. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, zahirnya bahwasanya ini Juraij adalah salah seorang yang hidup di zaman setelah Nabi Isa. Dia zahirnya adalah Nasrani karena adanya bid'ah tarahhub, yaitu menyendiri kemudian sibuk beribadah meninggalkan dunia, itu adanya di zaman pengikut Nabi Isa, ya. Kemudian dia sibuk beribadah, ja'atu ummuhu, datanglah ibunya. Faja'atu ummu, ibunya datang. Sementara dia sedang beribadah, ya. Wa kanat ummuhu ta'tihi fatunadihi fayushrifu alaihi fayukallimuha. Biasanya ibunya kalau mungkin ibunya rindu lihat Juraij karena Juraij orang soleh. Dia panggil Juraij, maka Juraij keluar dari menampakkan wajahnya dari kuilnya, kemudian dia ngomong sama ibunya. Tapi dia tidak turun, dia ngomong sama ibunya, kemudian ibunya pergi. Fa atatu yauman huwa fi musallahu, ya. Kemudian satu hari fi salatihi, ibunya datang, dia sedang salat. Kemudian ibunya berteriak, qalat Juraij, ashrif alayya ukallimka ana ummuk. Dia teriak, wahai Juraij, mana wajahmu? Tampakkan wajahmu, aku ibumu. Seakan-akan ibunya rindu untuk bertemu dengan dia. Tapi Juraij bingung apa yang dia lakukan. Faqala ujibuha aw usalli. Saya sedang salat, saya jawab atau tidak? Akhirnya dia tidak menjawab ibunya. Dalam riwayat ini mengatakan ummi wa salati. Ya Allah, ibuku atau salatku, pilih mana nih? Ya. Sehingga dua hal bertentangan pada dirinya. Apakah dia jawab ibunya, salatnya dia batalin, atau dia lanjutkan salatnya, ibunya tidak dia jawab, ya. Dalam riwayat yang lain, fasadafatu yusalli fa wada'at yadaha ala hajibiha. Qalat ya Juraij. Ibunya datang, ibunya begini. Seakan-akan dia kepanasan, dia nengok-nengok. Mana anakku? Ya Juraij, dia panggil. Ana ummuk, wa Juraij, saya ibumu. Fakallimni, ngomong dong sama saya. Ya. Disebutkan ini 3 kali datang. Annaha ja'athu thalatha marrat. 3 kali datang, Juraij enggak jawab. Dia pulang. Ibunya datang kedua kali. Ternyata qadarullah Juraij lagi salat lagi. Dia panggil-panggil, "Ya Juraij, ashrif alayya, ya Juraij, mana wajahmu? Aku ingin ngomong sama aku dong."
Jurej bingung juga. Lagi ibunya pas datang pasti salat. Ummi wa salati. Ya Allah, aku jawab ibuku, salatku aku batalkan atau aku lanjutkan salat, aku tidak jawab ibuku. Sampai 3 kali berturut-turut ya. Dalam selalu dia berkata immu wa salati li rabbi. Pilih mana? Jawab ibu atau salat untuk Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya uthiru salati ala ummi. Saya lebih memilih salat daripada menjawab ibuku. Ya. Akhirnya ibunya marah. Ibunya marah. Ketika ibunya marah, ibunya doakan kejelekan buat Jurej. Allahumma la tumitu hatta turiyahu wujuhal mumisat. Ya Allah, jangan kau wafatkan putraku Jurej sampai kau menjadikan dia melihat wajah-wajah para pezina. Sampai kau membuat dia melihat wajah-wajah para pezina. Dalam riwayat yang lain, faghadibat, dia pun marah. Kemudian dia berkata, Allahumma la yamutanna Jurejun hatta yanzura fi wujuhil mumisat. Ya Allah, jangan sampai sekali-sekali Jurej meninggal kecuali dia sudah melihat wajah-wajah para pezina. Ini dalil bahwasanya Jurej tidak pernah lihat wajah pezina. Tapi ibunya jengkel. Ibunya doain agar dia bisa melihat wajah pezina. Ya. Dalam riwayat, ibunya marah karena Jurej tidak mau melihat wajahnya. Dia berkata, abaita an tutli'a ilayya wajhak. Wahai Jurej, kau tidak mau munculkan wajahmu melihat ibumu? Kalau gitu, semoga kau melihat wajah pezina. Ya, ibunya marah. La amatakallah hatta tanzura fi wajhika zawani al-Madinah. Ya. Kau tidak mau melihat wajahku, kau tidak mau menampakkan wajahmu kepadaku. Semoga kau tidak mati kecuali kau melihat wajah pezina. Jadi dia marah ya. Ya sudah, kalau enggak melihat wajahku, sana lihat wajah pezina. Seakan-akan ibunya begitu ya. Subhanallah. Dalam riwayat yang lain disebutkan Bani Israel lagi ngobrol nih. Bani Israel, dzakara Bani Israel ibadata Jurej. Mereka ngobrol di antara mereka. Ahlul fasad, orang-orang rusak ini. Jadi Bani Israel ada yang baik, ada yang rusak. Tidak semua Bani Israel. Bani Israel semuanya. Apa itu Bani Israel? Bani Israel keturunan Nabi Israel. Israel adalah Yakub alaihissalam. Disebut Bani Israel karena mereka keturunan Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Keturunan silsilah para nabi. Jadi Yakub bin Ibrahim, Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ya. Yakub inilah Israel. Bani Israel semuanya keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Tetapi sebagaimana sering kita sampaikan, bahwasanya Bani Israel ada yang baik, ada yang buruk. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa min dzurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Ya, kata Allah, dan dari keturunan mereka berdua, keturunan Ibrahim dan Ishak, dari keturunan Ibrahim dan Ishak, ada orang-orang yang baik, muhsin, dan ada orang-orang yang zalim. Demikianlah Bani Israel, ada yang baik, ada yang buruk. Di antara yang baik Jurej, ada yang buruk. Yang buruk ini, Bani Israel lagi ngumpul, mereka ngobrol nih. Fadzakara Bani Israel ibadata Jurej. Mereka ngobrol tentang ibadahnya Jurej. Jurej terkenal rajin ibadah. Faqala baghiyun minhum. Mereka jengkel, mereka ingin Jurej. Akhirnya ada seorang wanita pezina berkata, "In syi'tum la aftinannahu." Kalau kalian mau, saya akan goda si Jurej. Mau enggak saya goda si Jurej? Disebutkan bahwasanya wanita ini ya adalah yudrabu biha al-mathal fil jamal, yaitu orang yang sangat cantik, tidak ada yang menyaingi kecantikannya. Super cantik di zaman tersebut. Tapi dia pezina. Pezina dan cantik. Dan dia bilang, kalau kalian mau, saya goda si Jurej. Ya, saya goda si Jurej. Ya. Mereka bilang, ini qad syi'na, iya kami ingin goda si Jurej. Ayo fitnah dia. Fa'atathu fata'aradat lahu, maka dia pun datang kepada Jurej, maka dia menampakkan dirinya, ngajak ngomong. Falam yaltafit ilaiha. Jurej enggak mau nengok pun enggak mau. Ngomong enggak mau, nengok pun enggak mau. Tidak bilang silakan ada keperluan, enggak. Dia nengok pun enggak mau. Ngomong pun enggak mau. Dia jaga pandangannya. Akhirnya putus asa, tidak bisa menggoda Jurej. Dan wanita ini merasa malu kalau tidak berhasil, apalagi dia terkenal cantik. Masa cantik enggak bisa menggoda Jurej? Malu dia. Terkenal cantik kok enggak berhasil. Maka dia tidak ingin menunjukkan dia gagal. Dia enggak mau. Maka akhirnya dia cari cara. Bagaimana? Fa amkanat nafsaha min ra'in kana yu'wi ghanamahu ila asli sauma'ati Jurej. Maka di kuil Jurej ada seorang penggembala kambing yang sering bawa kambingnya dan bernaung di bawah kuilnya Jurej. Hari itu datang penggembala kambing tersebut, maka wanita ini punya pemikiran, ya sudah saya zina aja sama penggembala kambing ini. Maka dia pun mendatangi penggembala kambing, kemudian dia biarkan dirinya untuk dizinai. Akhirnya dia pun hamil. Ya, ya.
Dan akhirnya fawaladat gulaman. Akhirnya dia pun melahirkan. Setelah sekian lama ya 9 bulan lahirlah seorang anak ya. Akhirnya dia pun melahirkan. Orang-orang bertanya, dari mana ini anak? Faqalat min Juraij, bapaknya si Juraij. Ya. Subhanallah, fa ukhidat wa kana man zana minhum qutil faqila laha mimman hadha faqalat huwa min sahibis sauma'ah. Dahulu kalau orang yang berzina maka dibunuh ya, mungkin dirajam. Ditanya wanita ini, siapa yang berzina dengan engkau? Juraij. Ya. Mereka kaget. Ya. Kata dia, Juraij ar-rahib. Nazala ilayya fa asabani. Juraij yang sang ahli ibadah tersebut, dia turun kemudian dia menggauliku. Kemudian mereka pun dalam riwayat fadhahabu ilal malik fa akhbaruhu. Mereka pun pergi ke raja yang di zaman tersebut, mereka kabarkan, wahai raja, ada orang namanya Juraij telah berzina. Adrikuhu fa'tuni bihi, kata sang raja, temui dia, bawa dia kemari. Akhirnya mereka pun datang ke Juraij ya. Mereka bawa kapak-kapak mereka, bawa semua alat-alat mereka. Fanadauhu, mereka panggil, wahai Juraij, wahai Juraij. Falam yukallimu, Juraij tidak mau jawab. Ya, dia tetap salat, tidak mau cuek dengan mereka. Fa aqbalu yahdimuna dairahu, maka mereka pun mulai menghancurkan kuilnya. Subhanallah. Dalam riwayat disebutkan fama sya'ara hatta sami al-fu'us fi asli sauma'atihi. Dia tidak sadar, dia lagi salat, sibuk salat, tiba-tiba dia mendengar suara ya, suara kapak atau suara cangkul di bawah kuilnya. Faja'ala yas'aluhum, maka dia pun bertanya kepada mereka, wailakum malakum, kenapa kalian ini merusak kuilku? Falam yujibu, mereka tidak jawab ya. Falamma ra'a dzalik akhadha al-habal fatadalla. Tatkala mereka dia pun ambil tali, kemudian dia turun ya. Ya, mereka pun maki-maki Juraij ya. Mereka maki-maki Juraij. Wa darabuhu, mereka pukul Juraij. Dia heran, masya'nukum, kenapa kalian? Mereka bilang, innaka zainaita bihadhi, kau telah berzina dengan wanita ini. Ya. Kemudian disebutkan bahwasanya mereka pun mengambil tali, kemudian mereka taruh tali di lehernya Juraij dan leher wanita tersebut. Kemudian wa ja'alu yatufuna bihima finnas, maka mereka mengarak Juraij dan wanita tersebut. Ya. Sampailah mereka datang kepada sang raja. Sang raja berkata, "Wahai hakaya Juraij, celaka engkau Juraij. Kunna naraka khairan nas." Kami memandang engkau dulu orang yang paling saleh. Fa ahbalta hadhi, ternyata kau membuat wanita ini hamil. Idhabu bihi faslubuhu, bawa dia dan salib dia. Faja'alu yadribunahu, mereka pun mukul Juraij. Mereka berkata, mura'in tukhadi'un nas bi amalika. Orang yang hanya riak saja selama ini kau. Hanya riak. Kau nipu manusia, wahai Juraij. Dimaki-maki dia. Ternyata kau penipu selama ini. Cuma riak doang ya. Falamma marru bihi nahwa buyutiz zawani. Akhirnya tatkala dia digiring, mereka lewat ke lokasi prostitusi. Rumah-rumah para pezina. Kharajna yanzurna. Mereka pun keluar semua lihat Juraij. Situlah Juraij melihat mereka. Dan ini akibat doa ibunya. Fatabassama, dia pun senyum. Orang-orang tambah jengkel. Lam yathak hatta marra bizawani. Lihatlah si Juraij, dia tidak senyum dari tadi, tidak ketawa kecuali setelah lewat di tempat wanita pezina baru dia ketawa. Dalam riwayat yang lain, dia pun berwudu, dia minta izin, dia berwudu dan dia salat. Dalam riwayat yang lain dia mengatakan, tunggu dulu, saya minta waktu. Ternyata dia mimpi, Allah berikan dia mimpi, dalam mimpi disebutkan bahwasanya bapak dari anak tersebut adalah penggembala. Intinya dia dalam wudu faqama wa shalla, dalam riwayat faqama wa shalla wa da'a. Kemudian dia pun berdiri setelah dia berwudu, dia salat, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pun salat 2 rakaat. Setelah salat 2 rakaat dia datang kepada anak tersebut. Tsumma atal gulam. Dia datang kepada anak tersebut, dia berkata, "Man abuka ya gulam? Siapa bapakmu?" Dalam riwayat yang lain fata'anu bi isbahi. Dia nekan anak tersebut dengan jarinya. Billahi ya gulam, man abuk? Siapa bapakmu? Demi Allah, sang anak, bapakmu siapa? Qala ana ibnu ra'i. Inilah anak itu ngomong, saya adalah anak penggembala. Saya adalah anak penggembala ya. Dalam riwayat yang lain dia usap kepala sang anak. Dia tanya, "Man abuk? Siapa bapakmu?" Qala ra'id da'an. Saya anak penggembala kambing. Intinya akhirnya orang-orang pun pada tahu ya
dan mereka kaget anak ini bisa berbicara, ya, maka mereka pun segera minta maaf, mereka pun segera datang ke Juraij, mereka mencium Juraij, ya. Dan Juraij yang tadinya dipukul-pukul oleh mereka sampai terluka-luka, ternyata Allah sembuhkan, sampai orang kagum semua dengan Juraij. Fasabbahan nas wa ajibu, mereka bertasbih kepada Allah dan mereka kagum dengan Juraij. Akhirnya mereka berkata, Nabni sauma'ataka min dhahab, wahai Juraij, kami menyesal. Maukah kami bangun kembali kuilmu dengan emas, bukan lagi dengan tanah, dengan emas? Qala la illa min tin, enggak usah. Dalam riwayat dia mengatakan, ibnuha min tinin kama kanat. Kata dia enggak perlu, bikin aja dari tanah. Bangunlah kembali seperti yang dulu sebelumnya. Ya. Akhirnya mereka, di dalam riwayat dikatakan, kami bangun kembali dengan emas dan perak. Kata dia enggak, aiduhu kama kan, kembalikan seperti semula. Akhirnya mereka bangun kembali dengan tanah, ya. Kemudian setelah mereka membangun kembali kuil dan Juraij kembali ke kuilnya untuk beribadah, faqalu lahu, mereka penasaran. Mereka datang ke Juraij karena Juraij tadi ketika melewat tempat pezina-pezina wanita dia tersenyum dan mereka bilang, ini Juraij ini gimana sih? Dari tadi enggak pernah senyum, ketika lewat tempat prostitusi malah senyum. Akhirnya mereka penasaran, mereka bertanya, billahi mimma dhahikta. Ya Juraij, demi Allah, kenapa kau ketawa waktu lewat tempat-tempat prostitusi? Kata dia, ma dhahiktu illa min da'watin da'atha alayya ummi. Aku tidak tertawa tersenyum kecuali aku ingat inilah doa ibuku yang dikabulkan atasku. Jadi rupanya ibuku berdoa agar aku bisa melihat wajah pezina dan doa ibuku dikabulkan. Baik, inilah riwayat secara lengkap dinukil oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari dalam syarah tentang hadis ini. Kita akan mengambil faedah-faedah yang berkaitan dengan kisah Juraij ini, ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antaranya pentingnya menyampaikan kisah, ya. Terkadang kisah itu masuk ke hati dengan lebih kuat daripada sekedar kita sebutkan dalil, ya. Selama kisah-kisah itulah kisah-kisah yang benar dan kisah-kisah inspiratif dan kisah-kisah yang bisa memotivasi seorang untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah juga kita tahu bahwasanya Bani Israel ternyata seperti kita juga. Bani Israel ada yang baik dan ada yang tidak baik. Dalam kisah ini yang baik di antaranya Saleh, di antaranya ada orang-orang yang hasad kepada Juraij, ya. Dan kita tahu bahwasanya ternyata memang ada sekelompok manusia yang tidak suka dengan orang saleh. Lihatlah, mereka mencari cara bagaimana mereka jengkel ketika mendengar Juraij rajin ibadah. Mereka tidak suka. Ada orang seperti itu, hatinya busuk. Mereka ingin tidak ada orang saleh. Karena mereka merasa malu. Kalau ada orang saleh, mereka merasa malu. Ya, mereka maunya orang seperti mereka, bermaksiat. Makanya kalau ada orang yang saleh, mereka terganggu, mereka mencari cara bagaimana untuk menjatuhkan harga diri orang saleh tersebut. Lihatlah Bani Israel ini, akhirnya dia suruh wanita pezina. Wanita pezina sangat cantik. Sangat cantik disuruh untuk menggoda Juraij. Mereka ingin Juraij terjebak, namanya manusia, bisa saja Juraij terjebak. Dan mereka ingin mempermalukan Juraij agar sama dengan mereka. Demikianlah orang yang tukang maksiat, ya, orang-orang yang rusak, mereka tidak senang melihat orang saleh karena mereka merasa malu dan hina kalau melihat orang saleh. Kok bisa ya mereka tidak begitu sementara dia suka begitu, ya? Kok bisa dia tidak begitu padahal mereka suka begitu? Akhirnya sebagaimana sebagian Bani Israel berencana agar Juraij berzina, ternyata tidak berhasil. Kemudian di antara faedah, ya, bagaimana ibunya Juraij, ya. Ibunya Juraij sangat sayang dengan Juraij. Dia datang ada keperluan dan manggil Juraij, ya. Para ulama mengatakan secara fikih seharusnya yang dilakukan oleh Juraij, seharusnya, ya, ada khilaf tentu, ya. Ada yang mengatakan di sebagian mazhab Syafi'iyah mengatakan dia batalkan salat. Harus menjawab ibunya, lebih utama. Karena Allah yang menyuruh berbakti kepada orang tua. Bukan berarti kalau seorang batalkan salat berarti dia mendahulukan manusia daripada Allah. Tidak, Allah yang suruh berbakti kepada orang tua. Maka dia batalkan salatnya, apakah salat fardu ataupun salat sunnah. Sebagian ulama mentafsir, enggak, kalau salat sunnah batalkan, enggak ada masalah. Kalau ada keperluan ibunya panggil, batalkan. Kalau salat wajib, maka jangan batalkan, tapi salat dengan cepat. Ya. Syekh Utsaimin rahimahullah memperinci, dia bilang kalau orang tua adalah model yang bisa diomongin, harusnya Juraij kemudian bilang sama ibunya setelah salat, mungkin dia tidak jawab, dia lanjutkan salatnya selesai, kemudian datang sama ibunya, "Mak, mohon maaf Mak, tadi saya sedang salat." Mungkin ngerti. Tapi kalau kata Syekh rahimahullahu taala, kalau ternyata ibunya model yang tidak ngerti, pokoknya kalau panggil harus datang,
maka sebaiknya batalkan salat. Batalkan salat dan jawab penuhi panggilan ibu. Dan ini juga dalil bahwasanya doa ibu berbahaya ya. Ibu sayang sama Jurayj ya. Ibunya sayang sama Jurayj. Ibunya tidak mendoakan agar Jurayj celaka atau berzina. Cuma dia jengkel. Kenapa Jurayj tidak melihat wajahku? Ya sudah, sana lihat wajah pezina. Dia namanya spontan ketika itu sedang marah. Oleh karena hati-hati ibu-ibu, orang tua secara umum, di antara doa yang tidak ditolak oleh Allah adalah doatul walid ala waladihi. Doa orang tua keburukan untuk anaknya. Ini doa yang tidak ditolak. Maka seorang lagi jengkel, jaga lisannya. Ibunya Jurayj, dia sayang sama Jurayj. Tetapi lagi spontan dia marah. Kamu tidak mau lihat wajah saya lihat wajah pezina. Dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Dalam hal ini Jurayj salah. Ya, dia tidak maksum, harusnya dia membatalkan salatnya, memenuhi panggilan ibunya, atau kalau dia salat fardu, dia selesaikan dengan cepat kemudian dia temui ibunya. Tapi dia tidak melakukan hal tersebut, dia tidak menemui ibunya. Kemudian ada khilaf apakah Jurayj adalah seorang nabi atau seorang saleh. Namun yang benar dia bukan seorang nabi, seorang nabi. Jadi dalil bahwasanya seorang kalau di masa rakha, yaitu di masa lapang, dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti di masa sulit Allah akan bantu dia. Lihatlah Nabi Yunus alaihissalam, kata Allah Subhanahu wa taala, "Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Kalau bukan Yunus alaihissalam dahulunya suka bertasbih, beribadah kepada Allah, kalau dia tidak demikian, tentu kami akan biarkan dia dalam perut ikan paus sampai hari kiamat. Tetapi kenapa Allah keluarkan Nabi Yunus dari perut ikan paus? Kenapa dia dulu termasuk minal musabbihin, sering bertasbih kepada Allah, sering beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita di masa-masa longgar, di masa-masa lapang, kita sering ingat Allah Subhanahu wa taala, nanti suatu saat kita kejebak dengan kondisi sulit, kita berdoa kepada Allah, maka Allah kabulkan. Lihatlah Jurayj selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia diuji dengan ujian seperti ini, ya, Allah kabulkan permohonannya sampai ketika dia tanya anak tersebut, "Siapa bapakmu?" Anak tersebut jawab, "Bapakku adalah sang penggembala kambing." Dan ini adalah karomah bagi Jurayj. Kemudian di antara faedah yang kita bisa ambil, bagaimana agungnya ibadah salat bagi orang-orang saleh. Lihatlah Jurayj begitu cinta kepada salat sampai sering didatangi selalu dalam kondisi salat. Didatangi selalu dalam kondisi salat. Dan itulah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ju'ilat qurratu aini fi salat." Allah menjadikan kebahagiaanku pada salat. Kalau Anda menjadi orang yang hobi salat, berbahagialah. Senang salat, senang sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, senang bermunajat kepada Allah. Itulah ciri orang-orang saleh. Senang bangun malam, senang bermunajat baca Al-Qur'an. Ya, ini adalah ciri-ciri orang-orang saleh. Lihat Jurayj hobinya salat. Sampai dipanggil ibunya, dia enggak jawab. Dia tidak jawab. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil, bahaya fitnah wanita. Fitnah wanita, ya. Lihatlah di mana Bani Israel yang orang-orang buruk itu ketika ingin menfitnah Jurayj, mereka tidak fitnah Jurayj dari sisi harta, dari sisi jabatan, tapi mereka fitnah dari sisi wanita. Ada wanita pezina, suruh godain Jurayj. Dan Nabi pernah berkata, "Fattaqud dunya wattaqun nisa, fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat fin nisa." Waspadalah kalian daripada dunia dan waspadalah dari wanita. Sungguhnya fitnah pertama kali menimpa Bani Israil adalah fitnah wanita. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adharra ala rijal minan nisa." Aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang paling berbahaya menimpa laki seperti fitnah wanita. Syaitan tahu bahwasanya perangkap atau jerat yang paling ampuh untuk menjerat lelaki adalah wanita. Ini bukan wanita sembarang, ini wanita yudrabu bihal masal fil jamal. Ini wanita yang sangat cantik jelita. Kalau orang bilang wanita cantik, wanita ini tidak ada yang menandingi kecantikannya di zaman tersebut. Inilah wanita yang digunakan iblis untuk menggoda Jurayj. Tapi bagaimana cara Jurayj selamat? Jurayj lam yaltafit ilaiha, tidak mau nengok sama sekali. Lelaki lemah di hadapan wanita. Sekali dia tengok, dia akan tergoda. Apalagi kalau dia ulang tengokannya, dia kedua kali, ketiga kali dia akan lemas. Dia akan jatuh imannya. Oleh karena jadi antara Jurayj agar selamat, lam yaltafit ilaiha, tidak tengok dan tidak mau ngomong. Dia tidak mau sama sekali. Padahal wanita tersebut sudah menawarkan dirinya, sudah menampakkan dirinya, Jurayj tidak mau lihat sama sekali. Itu cara untuk selamat. Di zaman ini kalau Anda ingin selamat dari fitnah wanita, jangan lihat. Kalau Anda lihat, apalagi Anda bersendirian, Anda tidak akan selamat. Siapa laki-laki
mudah selamat dari fitnah wanita. Ya. Wanita fitnah terbesar kata Nabi SAW bagi para lelaki. Caranya jangan dilihat-lihat. Jangan dilihat-lihat. Lihat yang halal, lihat istri. Ya. Jangan lihat yang haram. Kemudian di antara faedah dalam kisah ini bahwasanya ternyata Jurayj salat. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wasta'inu bis sabri was salat. Jadikanlah sabar dan salat menjadi penolongmu. Disebutkan Jurayj fatawaddoa faqama wa shalla. Dia pun berwudu, kemudian dia berdiri, kemudian dia salat. Dari sini kita tahu bahwasanya wudu adalah syariat bukan khusus cuma umat Islam. Ternyata orang-orang terdahulu juga ada wudunya. Dan Ibnu Hajar menyebutkan dalam hadis yang lain juga kisah Ibrahim alaihissalam ketika jalan di Mesir, Sarah diambil istrinya. Diambil oleh raja yang zalim. Apa yang dilakukan oleh Ibrahim? Ibrahim alaihissalam tawadda, dia berwudu kemudian dia salat. Berdoa agar Allah menyelamatkan Sarah, ya, agar Allah menyelamatkan Sarah. Jadi wudu bukan syariat khusus umat Islam. Tetapi yang menjadi kekhususan umat Islam adalah gurran muhajjalina min atharil wudu. Itu keluar cahaya dari tubuh mereka karena bekas wudu. Umat-umat lain berwudu tapi tidak keluar cahaya. Makanya ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, pada hari kiamat manusia banyak. Bagaimana kau mengenal kami umat-umatmu ya Rasulullah?" Manusia banyak, ada umat ini, umat ini, umat ini. Manusia banyak sekali. Nabi mengatakan, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu." Sungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dengan wajah berseri-seri, bercahaya, tangan bercahaya, kaki bercahaya karena bekas wudu. Inilah yang merupakan keistimewaan umat Islam, bahwasanya wudu mereka pada hari kiamat kelak, bekas wudu mereka akan menimbulkan cahaya. Adapun wudu dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Di antara Jurayj juga salat, Jurayj juga wudu. Mungkin ada yang bertanya, "Ustaz, kenapa enggak ada sekarang Bani Israel atau Yahudi Nasrani yang salat?" Ya, enggak ada. Kita bilang dulu pernah ada. Makanya Allah sebutkan fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wa taba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Fa khalafa min ba'dihim, dalam surat Maryam kata Allah, maka muncul setelah mereka, setelah para nabi, khalfun, suatu generasi yang muncul belakangan, adaa'us salat, yang mereka menyia-nyiakan salat. Jadi salat terlupakan akhirnya sekarang. Saya enggak tahu Yahudi, tapi kalau Nasara enggak ada salat. Enggak ada salat, datang kemudian duduk, kemudian bernyanyi atau berdoa. Tidak ada salat. Padahal dahulu para nabi salat. Nabi Musa salat, Nabi Isa salat, Nabi Isa sujud, ya. Jurayj juga salat, ya. Kemudian dia berdoa, setelah dia salat dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga pentingnya berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Keutamaan menjawab panggilan orang tua. "Ya Bu, ya Abi," jawab. Bahkan kamu sedang salat, batalkan salatmu. Kalau sedang salat Abi panggil Nak atau Ibu panggil Nak, jawab, "Ya Bu," batalkan salat. Kalau ibu mengerti, kita lagi panggil, kita enggak apa-apa, ibu lagi salat, atau kita takbir Allahu Akbar, ibu kedengar, oh, anakku lagi salat. Dia ngerti. Tapi kalau dia enggak ngerti, "Ayo sini nak, batalin salat." Kata Syekh Utsaimin, kalau orang tua ngerti, apakah dengan kita angkat suara Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah, dia dengar, oh, anak saya lagi salat. Ya, atau nanti kita selesai salat kita datang, "Afwan Mami, afwan Papi, tadi saya sedang salat." Kalau orang tuanya model orang tua yang ngerti, enggak usah batalin salat. Tapi kalau orang tuanya model yang tidak ngerti, batalkan salat. Ini menunjukkan memenuhi panggilan orang tua adalah ibadah yang agung. Bahkan salat diputuskan, dibatalkan demi untuk menjawab panggilan orang tua. Maka saya ingatkan kepada kita pribadi, kepada orang-orang yang orang tuanya masih hidup, ya, hendaknya segera memenuhi panggilan orang tua. Orang tua panggil, datang, jangan lama-lama. Anak-anak sekarang-kadang dipanggil lagi main game, lagi telepon, sebentar, jangan sebentar, berhentiin. Salat tadi suruh batalin. Panggilan orang tua, "Ya Mi, ada apa Mi?" Ya. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ingin dapat pahala yang banyak, di antaranya berbakti kepada orang tua. Bukan orang tua panggil kita tuh, nanti aja, nanti panggil ke rumahnya, nanti besok, lusa, minggu depan, bulan depan enggak datang-datang. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini, ternyata memandang wajah pezina adalah perkara yang buruk. Ini poin yang sangat penting, terutama di zaman sekarang ini. Memandang wajah pezina adalah perkara yang buruk. Makanya ibunya Jurayj jengkel, dia mengatakan, "Kalau kau tidak mau lihat wajahku, ya sudah, semoga kau tidak, sebelum mati kau sudah lihat wajah wanita pezina." Dan itu perkara yang buruk.
Apalagi yang dilihat adalah wanita pezina. Kalau kita lihat wajah wanita biasa itu sudah fitnah, apalagi wanita pezina. Karena wanita pezina ketika wajahnya terlihat wajah dalam bentuk wajah siap untuk digauli. Ya, dengan pandangan, dengan wajah yang siap untuk merayu, siap menggoda, beda dengan orang melihat wanita biasa. Ketika tahu dia pezina, dia wajah menggoda. Jadi itu sangat mudah memfitnah para lelaki. Jadi ini peringatan bagi kita yang suka membuka internet. Ya, kita lihat wanita-wanita macam-macam modelnya ya. Ya, entah pezina, entah bukan ya. Waliyadzubillah ya. Oleh karenanya melihat wajah pezina saja adalah perkara yang buruk ya. Apalagi kami kemudian melihat hal yang lebih daripada itu ya. Film-film dan yang lain-lainnya ya. Maka seorang bertakwa kepada Allah, menjaga pandangan, jangan melihat wajah-wajah seperti itu. Ini perkara besar dahulu di zaman Juraij sampai ibunya berdoa agar Juraij melihat hal tersebut karena saking jengkelnya kepada Juraij. Bukan malah hobi melihat wajah-wajah wanita pezina. Ya, terutama para pemuda yang bersendirian terbuka internet, hati-hati. Ya, segera menikah agar Allah menyelamatkan harga diri Anda ya. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil bahwasanya ada karomah bagi para wali. Lihatlah bagaimana Juraij, imannya yang kuat ya. Disebutkan dalam sebagai riwayat tadi Allah buat dia mimpi sehingga dia bayi tersebut mengatakan yang berzina adalah penggembala kambing, bukan Juraij. Ya. Dan ini disyaratkan oleh Ibnu Hajar, bisa jadi Juraij diilhamkan oleh Allah untuk memegang, untuk bertanya kepada anak tersebut. Maka setelah Juraij sholat dan berdoa, dengan pede dia datang kepada anak tersebut, dia berkata, "Man abuk?" Orang lihat ini apa ini kok tanya sama anak kecil. Tapi Juraij dengan pede, seakan-akan dia dapat ilham dari Allah. Dia bilang, "Siapa bapakmu?" Anak itu ngomong, "Ana Ibnu Ra'i, saya anaknya penggembala kambing." Subhanallah. Ar-Ra'i fulan, saya anaknya si fulan, penggembala kambing. Orang-orang kaget, gimana anak kecil ngomong? Mereka tahu ternyata selama ini atau mereka salah menuduh Juraij. Juraij tidak melakukannya. Ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwasanya ini ada khilaf tentunya. Apakah boleh seorang anak zina dinisbahkan kepada bapak biologisnya? Jadi lelaki berzina dengan perempuan, kemudian punya anak. Anak lahir ini apakah dinisbahkan kepada bapaknya? Ada khilaf di kalangan para ulama. Sebenarnya mengatakan tidak boleh, anak zina tidak boleh dinisbahkan. Ini pendapat Syafi'iyah, tidak boleh dinisbahkan. Tidak boleh dikatakan misalnya si fulanah binti fulan, sementara fulan ini ternyata bapak biologisnya karena hasil zina. Tidak boleh. Di antara dalil yang mengatakan tidak boleh, Rasulullah SAW mengatakan al-waladu lil firash walil akhiri al-hajar. Kata Nabi SAW, anak dinisbahkan kepada pemilik rumah tangga, adapun bagi pezina hanya dapat batu. Ini maksudnya bagaimana kasusnya? Ada rumah tangga suami istri, kemudian datang lelaki berzina dengan istrinya. Si A dan si A punya istri. Kemudian datang si B berzina dengan istri si A. Akhirnya istrinya mengandung dan punya anak. Selama si wanita ini masih istri dari si A, maka anak dari wanita tersebut tetap dinisbahkan kepada si A sebagai hukuman. Si bapak pezina tidak berhak mendapatkan anak ini. Tidak ada sama sekali. Dia tidak dianggap. Karena Nabi mengatakan al-waladu lil firash, maka anak kepada sang pemilik kepala rumah tangga. Meskipun mukanya mirip sama si pezina tadi. Ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas punya kakak kalau tidak salah, Utbah bin Abi Waqqas, saya agak lupa namanya ya. Intinya dia pernah berzina dengan seorang wanita. Kalau tidak salah kemudian punya anak. Jadi wanita dari zina tersebut punya anak. Ketika kakaknya Sa'ad bin Waqqas sebelum meninggal dunia, dia nasihatkan kepada adiknya. Dia bilang, "Saya punya anak dari wanita tersebut. Tolong ambil." Namanya Abd kalau tidak salah nama anak tersebut ya. Abd bin Zam'ah. Jadi kepala rumah tangganya namanya Zam'ah. Dia punya budak perempuan dizinai oleh Utbah bin Abi Waqqas, kakaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi dia kafir. Dizinai. Kemudian punya anak namanya Abd kalau tidak salah. Akhirnya ketika lahir anak tersebut, ketika Utbah meninggal, maka datanglah Sa'ad bin Abi Waqqas mau ambil ponakannya. Maka diperdebatkanlah sama keluarga kakak-kakaknya. Enggak, ini adik kami, jangan diambil. Ini adik kami.
Adik kami lahir di masa waktu bapak kami masih ada, yaitu Zam'ah. Akhirnya terjadi cekcok, datang kepada Nabi, Rasulullah lihat ini. Lihat mukanya mirip dengan kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ini anak ponakan saya, mukanya mirip dengan kakak saya. Berzina dulu ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, tidak ada. Al-waladu lil firas. Ini anak tetap dinisbahkan kepada kepala rumah tangga. Walil akhir, adapun berzina cuma dapat batu. Ya. Ini kasusnya, kalau terjadi perselingkuhan, seorang wanita berselingkuh sampai hamil, anaknya tetap dinisbahkan kepada suaminya. Kecuali suaminya tidak mau. Ini bukan anak saya, kamu hasil zina, maka terjadi mula'anah. Ini proses lain lagi. Tapi kalau suaminya maafkan, ya sudahlah, kamu saya maafkan, dan ini anak dinisbahkan kepada suaminya, meskipun secara biologis bapaknya bukan dia, tapi tetap dinisbahkan kepada sang kepala rumah tangga. Ini hukum. Jadi ini disepakati oleh para ulama. Yang kita bahas adalah ketika terjadi perzinahan, bukan dengan selingkuhan istri orang, tidak, tetapi berzina tanpa wanita tersebut tidak punya suami. Ya, nah apakah dinisbahkan kepada bapak biologisnya? Sebagian ulama mengatakan iya. Dalilnya apa? Dalilnya ini. Juraij berkata kepada anak kecil tersebut, "Man abuk, siapa bapakmu?" Kata anak tersebut, "Ar-ra'i, penggembala kambing." Sehingga anak ini disebahkan kepada penggembala kambing padahal anak zina. Dan ini pendapat Ma'la ilai Syekh Utsaimin lebih condong pada pendapat ini, dan juga ini pendapat sebagian ulama, ya. Segelintir ulama berpendapat tetap dinisbahkan kepada bapaknya, bapak zina. Ya, tetapi bukan berarti dapat warisan, enggak. Adapun warisan enggak. Ya, tidak ada saling mewarisi di antara mereka karena ada dalil yang lain. Kemudian juga tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan, enggak ada. Al-wilayat, tawarus enggak ada, saling waris enggak ada, wilayah juga jadi wali enggak bisa. Tetapi dia disebutkan fulanah bin, dinisbahkan, daripada dia tidak dinisbahkan sama sekali. Ini pendapat karena Juraij berkata kepada yang tersebut, "Man abuk, siapa bapakmu?" Berarti Juraij mengaku itu bapaknya secara syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian Juraij disebutkan dia tertawa ketika melewati dan dia melihat wajah-wajah pezina. Karena ketika lihat orang pezina semua keluar, lihat dia, "Oh, ini siapa ini Juraij?" Akhirnya dia lihat dan dia pun tersenyum. Dia ingat, inilah musibah yang menimpaku. Musibah yang menimpaku karena doa ibuku. Jadi seorang ketika terkena musibah, dia ingat, dia ambil hikmahnya. Inilah gara-gara saya tidak memenuhi panggilan ibuku, akibatnya begini. Jadi orang introspeksi diri ketika terkena musibah. Makanya Juraij tersenyum. Dia ingat, ini sebab doa ibu saya. Ya. Bukan seorang ketika terkena musibah kemudian dia nyala-nyalain orang lainnya. Sudah introspeksi diri, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau kamu terkena musibah, dizalimi orang, introspeksi diri sebelum kamu menghabisi orang yang menzalimu. Jangan nyala-nyalakan orang, nyalahkan dirimu sendiri terlebih dahulu sebelum kau menyalahkan orang lain. Agar kau bisa introspeksi diri ketika terkena musibah, ya, agar bisa memperbaiki diri. Kemudian yang terakhir yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, lihatlah bagaimana Juraij, seorang soleh yang dunia tidak di hatinya. Mereka bilang, "Wahai Juraij, kami ingin bangunkan buat engkau kuil dari emas." Bayangan, dari tanah dirubah jadi emas. Dia enggak mau. Dia bilang, "Ubnuhu kama kana." Bangunlah kuilku sebagaimana sebelumnya. Dari tin, dari tanah, saya enggak mau dari emas. Kalau dalam hatinya ada dunia, maka dia akan semangat mendapatkan hal tersebut. Ya. Padahal sebelumnya dia pedagang mencari dunia, tapi subhanallah Allah kasih hidayah sehingga akhirnya dia memilih untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ditawarkan dengan emas, dia tidak mau. Seorang soleh demikian. Dia boleh emas di tangannya, boleh uang di tangannya, tapi tidak boleh masuk ke hatinya. Karena dia tahu emas, uang ini semua sarana untuk mencapai akhirat. Kapan dia harus keluarkan, dia keluarkan untuk akhiratnya. Bukan dia tahan-tahan. Kalau dia tahan-tahan, berarti dia cinta dong. Itu berarti masuk di hatinya. Tapi kalau dia mudah keluarkan untuk keperluan akhiratnya, lakukan ya. Ya, berarti hartanya bukan di hatinya, tapi cuma di tangannya. Lihat Juraij kita ditawarkan emas tidak mau. Inilah ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala, kisah dari Juraij ya, dan pelajaran bagi kita semua untuk melatih diri, menundukkan pandangan, menjauhkan diri fitnah wanita. Jangan coba-coba mengenai fitnah wanita. Lihat Juraij bagaimana dia tidak mau nengok sama sekali. Terutama di zaman ini kita sangat butuh dengan contoh yang dilakukan oleh Juraij. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang saleh, yang senang, rindu untuk senantiasa salat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi
hamba-hambanya yang taat kepada orang tua. Wallahu alam bisawab, demikian saja. Insyaallah kita lanjutkan bulan depan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.